yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya ketawa sendiri ketika melihat sebuah survei internasional yang dikeluarkan tahun 2019. Dari hasil survei mereka menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk paling religius dari 34 negara di dunia, di atas Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Ini sepertinya prestasi yang paling membanggakan Indonesia. Di balik banyak kalahnya kita dalam hal prestasi lain, semisal olahraga lah misalnya. Dalam dunia olahraga kita masihlah bisa sedikit membanggakan lewat bulu tangkis. Meski nggak seperti zaman tahun 1980-an dulu, waktu ada Rudi Hartono, Lim Swee King. Tapi kalau sudah bicara sepak bola, kita nggak bisa bicara apa-apa. Hanya harapannya melambung tinggi dan jatuh terhempas ketika gawang dibobol lawan berkali-kali. Tapi ada kontradiksi di sini. Meski disebut sebagai negara paling religius di dunia, kalau dalam masalah penduduk yang paling banyak baca, nama Indonesia hilang tenggelam di tengah deretan negara seperti Finlandia, Swedia, Belanda, dan banyak negara lainnya. Seharusnya ya, kalau dibilang religius, orang Indonesia itu harus banyak membaca, terutama bacaan tentang agama yang meningkatkan pengetahuan sehingga menambah keyakinan mereka. Lalu apa yang dimaksud religius kalau tanpa pemahaman agama? Religius yang dimaksud di sini sebenarnya hanyalah berupa syariat-syariat saja. Ibadah dalam bentuk ritual tanpa didasari keilmuan pemahaman tentang kenapa ritual itu harus dilakukan. Bahkan survei internasional itu juga menyebut orang-orang di negara dengan ekonomi berkembang di dalam survei ini cenderung lebih religius dan cenderung mempertimbangkan agama sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Ini yang sebenarnya menyakitkan kalau kita melihatnya sebagai sebuah sindiran. Kenapa konsep religius hanya banyak terjadi di negara berkembang? Kenapa kok nggak ada di negara maju yang ekonominya mapan? Apakah selalu religius itu sejajar dengan kemampuan ekonomi yang cuman berkembang? Kenapa negara yang bahkan pemerintahnya nggak begitu penting dengan agama, seperti Singapura contohnya, malah menjadi negara maju? Bahkan sebuah lembaga survei internasional dari Amerika menyebutkan negara paling Islami di dunia bukanlah Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara paling religius. Negara paling Islami di dunia adalah Selandia Baru. Padahal di Selandia Baru penduduk muslimnya cuma 1% dari total jumlah penduduknya. Kontradiktif kan? Kita adalah negara religius tapi ternyata tidak Islami. Pertanyaan kenapanya bisa saya jawab di sini. Religius sekali lagi hanya bersifat ritual saja, syariat saja. Bahwa ritual itu berdampak pada perilaku sehari-hari? Oh, belum tentu. Coba tanya di negara yang disebut religius ini. Berapa banyak korupsi yang terjadi? Bagaimana cara buang sampah di sini? Apakah penduduknya juga sudah pakai budaya antri? Selandia Baru disebut negara Islami karena mereka tidak mengandalkan ritual sebagai kehidupan sosial mereka. Tetapi nilai-nilai dalam Islamlah yang mereka praktekkan meski mereka tidak beragama Islam. Korupsi di sana 0%. Tingkat kebersihannya gila. Bahkan Selandia Baru termasuk negara pengekspor daging halal ke seluruh dunia. Juga nilai kehormatannya kepada orang tua termasuk yang tinggi. Itulah yang disebut Islami. Nilai-nilai keislaman yang menguat, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita sebut dengan adab dan akhlak.
Lalu apa yang terjadi di negara religius ini? Bayangkan, masuk bulan Ramadan aja, ulamanya masih sibuk melarang warung makan buka siang hari. Puasa buat mereka masih hanya sebatas ritual saja, syariat saja, cuman di ranah lapar dan haus saja, nggak ada nilainya. Ada juga yang pamer sholat di tengah jalan, entah dengan alasan apa. Ada lagi yang pamer baca Quran di pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Pertanyaannya sederhana, mana nilai islaminya? Nggak ada. Apa yang mereka lakukan itu cuma ingin menunjukkan bahwa mereka religius tanpa nilai sama sekali. Kalau disuruh sholat, cepat. Tapi kalau korupsi, jauh lebih cepat. Bahkan pembangunan masjid dan pengadaan Al-Quran pun dikorupsi juga. Belum lagi banyak kasus ustadz selangkangan yang senang memperkosa santriwatinya di pondok pesantren. Entah kenapa di Indonesia konsep religiulitas gak sejajar dengan nilainya, malah jauh sekali. Itulah mungkin kenapa kita itu sulit maju, hanya bangga dengan gelar negara berkembang saja. Karena untuk maju kita harus bisa memahami nilai-nilai dari agama dan dipraktekkan dalam bentuk teknologi, sains, dan segala macam keahlian di dunia. Banyak dari kita yang lebih suka bicara akhirat, serahkan pada Tuhan segalanya. Meski Tuhan sudah memberikan kita akal, kaki, dan tangan supaya kita usaha. Di kita ini, maaf saja, lebih banyak pemimpi surga daripada pekerja. Meski lucunya disuruh berangkat duluan ke sana, gak ada satupun yang mau. Seruput kopi dulu lah biar gak gila. Selamat menyambut Ramadan ya teman-teman semua. Markisah, mari kita sambut bulan puasa. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.